Halo, assalamualaikum. Jumpa dengan Kobe Tani. Pada kesempatan ini Kobe Tani ingin bercerita yaitu tentang cabai dan YouTube. Jadi apa sih kaitannya kok tentang cabai kok dan YouTube? Jadi Sobat Tani, kalau kita belum tahu yaitu dari pemanfaatan YouTube dengan hubungannya budidaya tanaman cabai ini mungkin ya jauh. Tapi ternyata Sobat Tani, YouTube adalah alat medsos yang di situ sebenarnya kalau kita bisa mengambil hal-hal yang positif itu sangat bermanfaat sekali. Contohnya Kobe Tani ya nggak berhentinya selalu nonton YouTube yang di situ apabila ingin berbudidaya sesuatu. Contoh kol, sawi ataupun terong dan khususnya yaitu untuk cabai. Karena saya masih benar-benar merasa ilmunya itu masih jauh dengan keberhasilan para teman-teman yang lainnya, maka ya, saya istilahnya tidak perhitungan untuk belajar. Karena untuk melihat seusia saya untuk belajar di bangku sekolah mungkin di ya sekolahan pertanian itu nampaknya tidak mungkin lagi. Nah, dalam hal ini Kobe Tani dalam belajarnya yaitu lewat YouTube ataupun lewat HP Android. Nah, lewat HP Android ini ternyata Sobat Tani, kembali lagi dengan kita belajar berkisaran waktu ya paling lama setengah jam dalam satu video tuh. Karena video tuh ya ada yang lebih setengah jam, ada yang banyaknya tuh berkisaran 10 menit. Tapi ilmunya Sobat Tani, Masya Allah, ilmunya sudah banyak sekali yang bisa kita ambil. Nah, contohnya Kobe Tani ini sendiri. Nah, ini saya bercerita tentang Kobe Tani sendiri Sobat Tani. Jadi saya ini belajarnya tahu HP Android itu Sobat Tani baru tahun ya awal 2019. Yang selama ini mungkin ya HP-nya odong-odong, tidak memikirkan tentang, belum pernah nonton YouTube itu. Ternyata setelah itu Sobat Tani, banyak sekali ilmu-ilmu yang Kobe Tani dapatkan dengan nonton YouTube. Dan dengan nonton YouTube terus saya aplikasikan Sobat Tani. Saya misalkan nonton ingin budidaya cabai, saya aplikasikan. Ternyata ilmunya Masya Allah luar biasa. Manfaat sekali. Ini bagi kita yang bisa mengambil positif dari yaitu nonton YouTube ataupun dari HP yang kita miliki. Tapi kalau kita seorang petani terus kita nontonnya ya nonton balap kuda contohnya, itu kalau bagi saya sekedar hiburan dan itu tidak ada gunanya untuk yaitu kemajuan usaha kita. Jadi itu artinya tidak tepat sasaran. Nah, saya menyadari bahwasanya saya dulu nggak sekolah di dalam bidang pertanian dan saya pekerjaannya ini sesuai dengan KTP saya adalah KTP-nya itu tani Sobat Tani. Jadi dengan KTP tani maka ya saya harus mencocokkan KTP saya, terus saya belajar sungguh di dalam pertanian. Sehingganya dalam waktu nggak lama, alhamdulillah Sobat Tani. Karena kalau studi di dalam YouTube Sobat Tani, itu bisa kita ambil setengah jam, nonton malam, terus siangnya bisa kita aplikasikan. Jadi seperti itu. Sehingganya ya sangatlah cepat sekali untuk mendapatkan ilmunya. Dan setelah saya aplikasikan ilmu-ilmu yang dari saya nonton YouTube Sobat Tani, ini ternyata pertanian saya sebagai seorang petani ini berubah ya, kalau saya pikir yaitu sangat drastis. Ini akibat ataupun hasil saya nonton YouTube. Maka dalam hal ini Sobat Tani, jangan sampai Sobat Tani ini dalam nonton video di YouTube itu di skip itu YouTuber yang dari manapun kalau bisa jangan di skip sehingganya ya kita tidak paham dengan apa yang disampaikan oleh
pembawa materi ataupun seorang YouTuber itu sendiri. Maka ketika kita tidak paham, ya mungkin salah dalam pengaplikasian, sehingganya banyak sekali yang gagal di dalam budidaya, baik itu perikanan, peternakan ataupun pertanian, khususnya kalau saya di dalam bidang bertani cabai ya. Jadi ibarat nih sobat tani, seorang seorang chef yang dia membagikan resepnya, tapi kita ini belum sampai resep itu selesai, itu sudah di skip ataupun sudah diputus, sehingganya seharusnya memakai garam, tapi ya bikin roti tidak dikasih garam. Karena apa? Karena pas yang bagian garam dalam pencatatan kita, ilmu kita nggak kebagian karena kita skip, kita lewatkan, ya kita nggak sampai tuntas. Maka kalau saya sebagai seorang yang mungkin belajarnya ini hanya lewat YouTube seperti ini, tidak lewat yaitu sekolahan, maka saya selalu aktif dan menyetel sampai selesai tuntas dari apa yang disampaikan yaitu di dalam isi video itu. Nah, yang di dalam kamera video ini sobat tani, ini termasuk salah satunya hasil dari saya nonton YouTube. Dari awal saya punya HP Android, di awal 2019 saya ikuti terus saya ya enggak egois, walaupun subscribe-nya baru 5-6, kalau memang ilmunya bagus, saya tidak harus di situ mencari yang istilahnya subscribe-nya sudah ratusan ataupun sudah YouTuber yang sudah sangat populer, itu tidak. Mana yang di situ ada kandungan positifnya, saya selalu yaitu mengikutinya agar ya ilmu yang beliau sampaikan itu dapat kita ambil. Ini hasilnya semuanya, ini termasuk pembuatan POC itu dari awal-awalnya saya itu ya, saya dulu nggak termotivasi di dalam organik sobat tani, tapi ternyata setelah saya tahu belajar organik jauh, maka ya saya harus memakai organik, sehingganya ya apa yang ada di dalam ilmu organik itu menguntungkan bagi banyak manusia ataupun banyak kawan, terutama di dalam penjagaan tanah ataupun lingkungan hidup, sehingganya anak turun kita juga bisa memiliki dari apa yang sekarang kita nikmati. Cabai kobetan ini buahnya masya Allah sobat tani, jadi alhamdulillah. Tapi ya belum tentu kalau ini ditanam ke tempat lain ataupun di masalah lain di dalam budidaya yang lain, sehingganya buahnya seperti ini juga belum tentu. Ini ya tidak semata-mata kebetulan, itu tidak sobat tani. Jadi memang prosesnya dibikin agar semuanya bisa berjalan seperti ini, ataupun ya buahnya alhamdulillah bisa lebat dan sehat sobat tani. Dari ZZ pertama sehat. Kalau memang kembali lagi, kalau sobat tani nonton YouTube, punya siapapun YouTube-nya itu usahakan ambil ilmunya, ambil positifnya. Dan ini kebetulan sobat tani, sedikit saya informasikan, sobat tani ini nanamnya tidak hanya sebedeng 2 bedeng. Jadi wajar sekali kalau sebedeng 2 bedeng bagus, istilahnya bisa terawat 100%. Ini saya nanam agak lumayan sobat tani, berkisaran yaitu 7.000-an batang, sehingganya kalau merawat 1 batang dengan 7 batang itu sudah lain. Kalau merawat 1000 batang dengan 7.000 batang itu juga sudah lain. Maka dalam merawat yaitu 7.000 batang bisa alhamdulillah seperti ini sobat tani. Ini saya juga belajarnya dulu dari YouTube. Nah, ini kalau seperti ini buahnya masya Allah sobat tani. Nah, jadi seperti ini buahnya. Nah, ini ada mungkin pas ini gejala ada yang mau sakit. Nah, jadi kita harus intensif. Ini banyak yang rontok karena terlalu rimbunnya dari batang cabai ini sobat tani. Ini buahnya seperti ini. Kalau kita syuting, nah sudah seperti ini. Ini jalan perawatannya sudah repot sobat tani, jalan perawatannya.
dalam kondisi buah yang seperti ini, jalannya perawatan sudah repot. Itu pating gerantong itu semuanya cabai sobat tani. Nah, jadi ini yang di bawah-bawah pohon nangka aja, ini kan pohon nangka sobat tani. Ini tinggi. Nah, jadi alhamdulillah sudah seperti ini. Nah, ini sobat tani, sebenarnya saya nyutingnya dari arah sana sobat tani, dari arah sana. Tapi karena matahari ini sedang di arah sebelah timur, maka saya terpaksa dari sini, sehingganya agak repot sedikit. Dan buah yang lebatnya sebenarnya nggak nampak, harus buka seperti ini sobat tani. Jadi kalau kita lihat buah seperti ini sobat tani, nah baru kelihatan. Nah, ini harus dibuka, semuanya harus dibuka kalau mau memperlihatkan buahnya. Contoh ini sobat tani. Jadi seperti ini buah-buah cabai dari Kobe Tani. Alhamdulillah ya, kalau dari kemarin sudah saya videokan banyak sekali, dan ini saya hanya ingin memotivasi sobat tani, ingin memotivasi bahwasanya kalau sobat tani nonton YouTube itu, dari YouTuber manapun, tolong dihabiskan sampai selesai, sehingganya sobat tani paham. Kalau memang sobat tani membutuhkan ilmu dari YouTube. Tapi sekali lagi, ini kalau saya bikin judul misalkan dapat uang jutaan, bahkan ratusan juta sobat tani, ratusan juta. Jadi bukan hanya jutaan, kalau harga sampai 40.000 ke atas, ratusan juta sobat tani. Jadi mohon maaf ya. Jadi kalau seton aja kan sudah 40 misalkan harga, yaitu 40. Tapi kalau sampai dapat, ya bisa diperkirakan sendirilah sobat tani. Saya tidak terlalu pokoknya silahkan dikali-kalikan sendiri. Ini buahnya saya buka seperti ini, biar sobat tani termotivasi agar di dalam setiap nonton YouTube dari YouTuber siapapun, jangan hanya punya saya. Kalau punya saya mungkin belum mumpuni ilmunya ataupun pengalamannya. Jadi dari YouTuber siapapun kalau nonton jangan di skip, walaupun itu istilahnya waktunya panjang, durasinya panjang, kalau kita memang membutuhkan ilmunya. Tapi kalau kita sekedar ingin tahu, buka ya nggak masalah ya, karena itu adalah hak asasi dari sobat tani semua. Itu semuanya sudah saya jelaskan dari kemarin buahnya sobat tani. Nah, ini kalau di dalam kolom komentar saya sampai membalasnya itu sobat tani ya, sampai malam-malaman ya saya membalasnya sudah luar biasa. Karena ya itu tadi, buah dari apa yang saya tanam ini sobat tani, ini menunjukkan bahwasanya benar-benar dari kerja semua komponen, baik racun ataupun ya fungisida ataupun pupuk daun, pupuk organik, semuanya yaitu menghasilkan seperti ini sobat tani. Ini saya buka semuanya adalah cabai sobat tani. Jadi seperti ini, dan ini hampir setiap batang sobat tani saya dari tadi urutkan. Nah, saya buka seperti ini. Ini sebagai motivasi aja sobat tani. Dan kalau soal hasil itu adalah semuanya rezeki dari Allah. Ini sebagai motivasi, mudah-mudahan sobat tani kalau nanam cabai bisa seperti ini ataupun melebihi ini sobat tani. Jadi bisa kita sama-sama, yaitu sebagai petani, itu berhasil di dalam dunia pertanian kita. Saya kira cukup di sini. Kembali lagi, yaitu mohon maaf dalam menonton YouTube, dari YouTube apapun, ambillah ilmunya yang bagus-bagus, terus yaitu diterapkan ataupun diaplikasikan di dalam kesehariannya. Dan alhamdulillah sekarang YouTuber ini kalau saya lihat ya pahalanya banyak sekali sobat tani. Kalau saya amati itu, kalau memang dia karena Allah ataupun lillahi ta'ala di dalam berbaginya, maka dia pahalanya banyak sekali. Karena banyak sekali orang-orang yang memanfaatkan dari adanya ilmu di dalam dunia YouTube. Jadi, dan dia tidak pelit-pelit, saya herannya itu tidak pelit-pelit membagikan apa yang dia miliki, apa yang dia kuasai, sehingganya banyak sekali orang yang termotivasi, teredukasi, sehingganya berhasil di dalam kehidupannya dan bisa merubah
ya 100% bahkan. Karena apa, yang dulunya nggak bisa berbudidaya ini dengan membuka YouTube sehingga dia bisa. Jadi sobat tani, kembali lagi ya, yuk sama-sama di dalam mengambil ilmu dalam yaitu HP kita ini, kita ambil ilmu yang bermanfaat ataupun ilmu-ilmu yang positif. Saya kira cukup sampai di sini sobat tani. Ini hari Jumat, jadi pas sudah ada pengajian, ini saya mau pulang sebentar untuk yaitu kita istirahat. Saya kira cukup sampai di sini. Sukses untuk seluruh petani Indonesia. Wassalam.